Baji ulangi Baji. Kita mengajukan bakal calon legislatif 2024. Salam restorasi. Salam restorasi. Partai Nasdem. Partai Nasdem. Nasdem. Berapa berkas bakal calon legislatifnya, Pak? Jadi tadi sedikit ada terjadi perbedaan. Sebetulnya pengajuan ini tahapan kami sudah penuhi. Jadi hari ini kami koordinasi untuk mempertegas dan sekaligus membawa bacalek kami sejumlah 50 orang terdiri dari dapil 1 sampai dengan 6. Alhamdulillah Ketua KPU sendiri tadi menyatakan bahwa sudah masuk zona hijau, yang itu dinyatakan lengkap. Jadi tidak ada kekurangan satupun dari dapil 1 sampai dengan 6, termasuk persyaratan administrasi. Sementara untuk target sendiri, Pak? Ya. Untuk target, saya rasa partai politik manapun kepingin bila perlu 50 kursi jadi sendiri untuk kita. Tetapi Nasdem tentunya juga memahami bahwa dengan adanya kita sekarang sudah berjumlah 18 partai, betul tidak? Nah, yang ada di Indramayu. Tetapi insya Allah saya berharap kepada bacalek saya Nasdem, jadilah manusia yang jujur dan amanah. Ingat, kalian mengemban tanggung jawab bukan hanya di dunia sampai ke akhirat. Jadi insya Allah Nasdem, target saya itu serendah-rendahnya 8 kursi. Insya Allah kita akan mencapai di atas 10 kursi. Apakah bacalek yang didapatkan hari ini merupakan wajah-wajah baru atau wajah lama, Pak? Ya, saya anggap banyak wajah baru. Nah, ini termasuk bacalek kami mulai dari dapil 1 sampai dengan 6. Jadi insya Allah kita lihatlah. Marilah. Kalau Luki Hakim sendiri pada di provinsi itu pakai Nasdem. Saya baru tahu semalam. Nih, yang namanya kalau Luki Hakim itu ternyata dipanggil oleh provinsi untuk masuk pada posisi caleg DPR provinsi. Saya baru tahu semalam. Karena justru terekspos di luar bahwa Luki Hakim itu ada di Perindo. Nih, Perindo saya dengar. Jadi saya kaget semalam mendengar kalau Luki Hakim ternyata diterima sebagai bacalek di provinsi dari Partai Nasdem. Karena zonanya kabupaten adalah tanggung jawab DPD, provinsi adalah tanggung jawabnya provinsi. Betul tidak? Nah, di sini. Oh, kalau provinsi Jabar 12. Jabar 12, Indramayu, Cirebon. Itu untuk provinsi. Bagaimana? Ya tentunya tidak terlepas siapapun yang ikut masuk di dalam bacalek partai, selain daripada tujuan memenangkan dirinya masing-masing untuk menjadi wakil atau kepercayaan daripada masyarakat, tentunya tidak terlepas menambah suara partai, betul tidak? Atau memperbesar suara partai. Nah, di sini. Pak, jadi, untuk kuota perempuan sendiri, Pak, apa sudah terpenuhi 30%, Pak? Bagaimana? Untuk kuota perempuan sendiri, apakah Nasdem sudah terpenuhi 30%? Saya rasa hari ini KPU tidak akan menyatakan zona hijau kalau kita tidak memenuhi kuota 30%. Kami tahu dari awal tahapan itu sudah merupakan skala prioritas yang harus dilakukan perbandingan 30-70. Betul tidak? Ya, alhamdulillah Nasdem sudah memenuhi syarat kuota tersebut. Ketua, mohon izin
berkaitan tentang masalah tertutup dan terbuka pada bisa kiranya dibahas. Jadi soal tertutup dan terbuka, ya, profesional terbuka dan tertutup sampai sekarang pun Mahkamah Konstitusi masih dalam tahap pemeriksaan saksi ahli. Belum diputuskan apakah ini profesional terbuka atau tertutup. Tetapi DPD Partai Nasdem dari pusat sampai ke daerah, kami tetap berprinsip dan berpegang teguh dalam rangka mewujudkan demokrasi yang adil, tentunya tidak terlepas daripada profesional terbuka. Kenapa kami meminta profesional terbuka? Negara ini sangat berat mau merubah. Kalau sampai profesional tertutup, rakyat diarahkan memilih lambang partai, dan yang menentukan duduknya adalah partai, maka rakyat yang memilih tidak pernah mengetahui siapa wakil yang dia pilih. Satu. Yang kedua, kenapa di semua wilayah Republik dibagi zona dapil? Kenapa dibagi dapil? Supaya rakyat mengetahui perwakilan yang dia pilih adalah orang yang dia kenal. Betul tidak? Tapi alangkah mustahilnya jika ini demokrasi yang sudah berjalan dengan baik, terbuka, tiba-tiba dibalikin lagi kepada tertutup. Rakyat memilih si A, ternyata tidak keluar nama si A, tapi si B dan si C yang turun. Kenapa? Karena sistem nomor urut. Ini adalah pengkerdilan demokrasi di bangsa kita. Kalau sampai itu terjadi tertutup, terutama saya minta kepada penyelenggara, revisi dulu. Hilangkan dulu yang namanya DPR, harus dibubarkan. Dewan Perwakilan Rakyat, harus yang terjadi adalah DPP, Dewan Perwakilan Partai. Betul tidak? Jadi rakyat tidak perlu, kalau memang ini sudah ditentukan tertutup adalah memilih lambang partai, berarti rakyat tidak perlu lagi promosi terlalu banyak. Tusuk aja lambang partai. Nanti siapapun perwakilan nggak usah tahu. Saya bertanya, sekarang saya juga menanya kepada media, kira-kira saudara-saudara setuju gak masuk showroom untuk tujuan membeli kendaraan? Baru brosur yang dilihat, begitu Anda meminta melihat fisik, showroom mengatakan bayar dulu baru saya tunjukkan fisik. Tentunya tidak akan mungkin ada yang setuju. Betul tidak? Namanya rakyat memilih perwakilan, tentunya orang yang dia kenal, orang yang bisa berkomunikasi, dan minimal orang yang dia percaya. Tapi kalau sekarang dia tidak tahu siapa, ditusuk suara dia lari kemana. Ini kan penipuan terhadap demokrasi. Betul tidak? Nah, jadi tidak ada kata lain, kita mewujudkan cita-cita kemerdekaan ini dalam soal demokrasi adalah profesional terbuka yang paling benar. Nah, di sini. Jika pada endingnya nanti, Bagaimana? Jika pada endingnya nanti tetap berjalan tertutup, apa yang dilakukan oleh DPD? Oh, saya tetap berpegang teguh dan akan meminta tanggung jawab DPW serta DPP. Kita silakan aja tertutup, tetapi Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Daerah tidak boleh menentukan nomor urut. Nomor urut nomor 1 adalah suara terbanyak. Itulah menjadi urutan pertama. Karena kita jangan sampai membuat peta komplain terhadap bacalek kita sendiri. Coba bayangkan, kalau you nomor 5, suara you ada 10.000. Tiba-tiba nomor 1 cuma dapat 2.000, suara you harus diderek naik. Sakit tidak? Betul nggak? Apakah itu menunjukkan suatu keadilan? Negara kita butuh keadilan tidak? Kenapa negara kita istilahnya belum sampai mewujudkan cita-cita proklamasi yang belum tercapai di bangsa ini? Ada 2 hal, yaitu keadilan salah satunya. Karena saya berprinsip adil dan makmur itu adalah 2 kembar. Adilnya ada di Papua, makmurnya ada di Aceh. Belum ada pesawat yang mempertemukan adil dan makmur. Jadi rakyat kita belum masuk pada keadilan dan kemakmuran. Karena permainan cara politik yang tidak sehat.
saya pertanggungjawabkan atas nama Ketua DPD. Ya, kalau langkah-langkah saya pikir semua partai politik melakukan langkah. Tetapi saya atas nama Ketua DPD Partai Nasdem, ya, mendorong seluruh jajaran saya, jadilah orang-orang yang jujur dan amanah. Jangan kalian jadikan rakyat Indramayu seperti gula. Di saat kopi pahit kalian mencari gula, tapi di saat kopi manis enak sekali kopinya, gulanya nggak pernah disebut. Betul tidak? Di saat kalian mau jadi caleg, rakyat dijanji berbagai janji, diules segala macam. Bila perlu, kalian pijit kaki rakyat. Tapi begitu jadi, ketemu di jalan, orang sudah 10 kali assalamualaikum, tidak ada jawaban satu kali. Betul tidak? Jadi saya tidak pernah mau mendengar bacalek dari Partai Nasdem yang lupa diri. Karena saya sebagai umat muslim, dua yang saya pegang teguh, yang paling dibenci oleh Allah, hanya dua terhadap manusia. Orang yang serakah dan orang yang munafik. Kepingin dapat suara yang banyak, tapi begitu dapat, 5 tahun kemudian baru dia akan jenuh kembali rakyatnya. Ini mudah-mudahan Allah Maha mendengar dan Maha melihat, dan saya punya keyakinan Allah Maha tahu. Biarlah Allah mengutus malaikat sucinya untuk mengubah sistem Kabupaten Indramayu ini agar rakyat didasari dengan keyakinan memilih bacalek atau perwakilan. Saya yakin Nasdem akan mengungguli Kabupaten Indramayu 2024. Amin. Ya, terima kasih banyak.